apa sih kehidupan, apa sih kematian gitu. Kalau dulu barangkali begini nih, Bang, aku melihat di sini kehidupan, ini kematian gitu ya. Kalau sekarang, kalau sekarang rasanya jadi begini nih. Jadi cengkeramanku melihat kematian itu melonggar. Sebaliknya cengkeramanku melihat kehidupan ini juga melonggar. Artinya hidup ini nggak usah diglorifikasi amat lah. Ya, tiba-tiba tamu saya banyak sekali perempuan-perempuan hebat, ya. Dulu saya dituduh, ini Mas Helmy kok tamunya laki semua? Nggak tahu lah, nggak sengaja. Tamu saya ini, wah ini the best, idola gua, Dewi Lestari atau Di. Terima kasih Di udah datang. Sama-sama Mas Helmy, sebuah kehormatan juga bisa hadir di sini. Jangan begitu lah. Bener, kita udah lama nggak ketemu kan. Dan barangkali mungkin ini pertama kali kita bisa ngobrol cukup panjang ya. Dulu kan ketemunya paling di panggung, di TV gitu ya. Betul. Kangennya aku nonton RSD gitu. Iya, sama. Aku juga kangen manggung sama mereka. Apa kabar mereka? Kalau Sita kabar kan baik. Masih di panggung ya? Iya, Sita aktif ikut pementasan, teater, film juga. Kalau Rida, dia sekarang mengajar vokal di Cimahi, tempat Rida tinggal, betul, di sekolahnya Purwacaraka. Dan dia juga sering nyanyi dengan grup Rohani. Sementara kalau RSD, kami masih terima juga sih kadang-kadang job manggung ya, tapi ya itulah temanya selalu reuni. Jadi kalau nggak temanya 90s atau diundang pernah kami diundang sama satu company, terus aku bilang, kok tumben yang undangnya RSD? Oh ternyata buat memberikan penghargaan bagi mereka yang sudah bekerja 25 tahun. Jadi, oh iya kebayang sih 25 tahun ya, berarti dengerinnya RSD dulu. Gitu, RSD Mas. Rita Sita Dewi. Yes. Tapi bukan RSJ ya? Bukan, rumah sakit jiwa. Dulu angkatannya Bening, siapa lagi? Lingua, Warna. Bening, Lingua, Warna, Ebitri. Ya, cukup banyak ya. Kita waktu itu banyak grup vokal. Grup vokal ya? Banyak sekali. Nggak cuma cewek doang, karena lu tuh cowok juga kan. Ada Cowboy. Ada Elemen, banyak lah waktu itu saat hilang semua. Kita. Kayaknya masih ada sih aja gitu ya. Tapi ya samalah statusnya mungkin grup-grup reuni ya. Jadi yang memang memang berkumpul kalau memang ada event tertentu. Gak gampang memang bertahan kalau grupnya terdiri dari lebih dari 2 orang, 3 orang ya. Sangat tidak mudah. Semua orang kan punya visi masing-masing, kepala masing-masing, idealisme yang berbeda, dan juga perjalanan hidup. Kadang-kadang perjalanan hidup juga yang bisa memisahkan sebuah grup gitu. Pilihan pekerjaan setelah itu ya. Dan saya terus terang, saya nggak menyangka. Saya pikir Dewi Lestari sebagai penyanyi udah hebat kali lah itu, kata orang Batang Simangunsong ini. Ya, jadi bernyanyi, cantik gitu ya, lagunya bagus. Wah, tiba-tiba menjelma menjadi seorang penulis. Sebetulnya sih prosesnya tidak tiba-tiba ya Mas Helmy, karena kalau aku dari kecil 2 hobi yang kujalani sejak kecil memang musik dan menulis. Hanya saja menulis ini tidak terekspos karena karirku yang di menyanyi terbuka duluan. Dan waktu itu sudah mulai jadi backing vokal, kemudian ikut Rida Sita Dewi. Jadi orang mengenal aku sebagai penyanyi terlebih dahulu. Tapi sebenarnya sejak kecil itu menulis adalah hobi yang kujalani bersamaan. Hanya saja memang nggak pernah, saat itu kan kita agak susah ya, menulis itu sangat tergantung sama penerbit, sangat bergantung sama media. Dan tidak menjanjikan sebagai karir ya? Betul. Terus terang. Tapi ini adalah hobi yang memang nggak ada orang yang nyuruh pun, aku akan menulis. Jadi honor dari aku menyanyi, aku dulu belikan laptop. Saat itu tahun 95, anak 19 tahun beli laptop itu satu hal yang aneh. Tapi saking cintanya aku sama menulis dan aku merasa butuh karena kayak aku nyanyi, pergi kemana, pulang dari panggung tuh kita ke kamar hotel, yang lain tidur aku masih nulis gitu. Jadi banyak karya-karyaku termasuk filosofi kopi, itu aku bikin ketika aku masih nyanyi sama Rida Sita Dewi. Hanya saja kesempatannya dia untuk terbit baru 10 tahun kemudian gitu, baru tahun 2006 setelah aku mengeluarkan Supernova yang pertama dan seterusnya. Ya. Itu yang kaget ya, tiba-tiba muncul karya yang meledak itu Supernova, dan penulisnya adalah Dewi Lestari yang tiba-tiba namanya menjadi Di. Itu Di itu nama panggilan. Jadi waktu aku kuliah, aku punya ransel yang ada inisial huruf D. Kemudian jadi orang manggilnya Di gitu loh. Terus jadi udah itu nama panggilanku.
ketika aku menulis, aku waktu itu cuma kepikir pengen bikin semacam distingsi antara Dewi Lestari yang penyanyi dan Dewi Lestari yang penulis gitu loh. Tapi karena sudah ada di ini cukup melekat, dan dari Dewi ke Di itu kan cukup deket gitu ya, sama-sama D. Ya udah aku pilih aja itu panggilanku jadi Di Lestari saat itu. Double E karena memang dari di inisial dalam bahasa Inggris gitu kan ya. Terus nama Dewi Lestari itu tuh pasaran banget Mas Helmy. Jadi aku tuh kalau kayak membership apa gitu ya, kebuka kan database-nya Dewi Lestari itu bisa 50 Dewi Lestari gitu. Banyak banget orang namanya Dewi Lestari. Jadi aku pikir ya udah deh, aku bikin aja Di Lestari biar sedikit ada bedanya. Jadinya pernah ada satu toko ya, saya belum googling tuh. Sehingga banyak orang tua menamain anaknya Dewi Lestari jangan-jangan. Bisa jadi. Tapi mudah-mudahan tuh membawa berkah ya, makanya banyak orang ngasih nama Dewi Lestari. Dewi merasa hidupnya penuh blessed gitu, diberkahi? Iya sih Mas, mungkin nggak jauh-jauh ya. Contohnya adalah pekerjaanku gitu. Aku rasa satu anugerah tersendiri ketika kita dapat menjalani hobi kita menjadi profesi. Tidak semua orang punya pilihan itu ya. Dan apa yang ku jalani sebagai karir, sebagai profesi adalah dua hobi yang ku jalani sejak kecil. Dan aku merasa sangat terberkati dengan itu gitu. Ya, dan banyak pilihan-pilihan hidup yang memang tidak selamanya mudah, tapi semuanya ketika aku retrospeksi ke belakang, aku bisa mengambil semacam refleksi, pelajaran, evaluasi, sehingga bisa aku simpulkan bahwa hidup baik sama aku gitu loh. Dia memberikan begitu banyak peluang, kesempatan untuk bertumbuh dan lebih dewasa sebagai manusia gitu. Jelas apa yang terjadi pada masa lalu connect ya ke yang sekarang dialamin sekarang ya. Apa yang dilakukan di masa-masa lalu. Pastinya. Kebaikan-kebaikan apa yang terjadi sekarang mengkristal sekarang jadi ya. Betul sekali. Dan apa yang aku sukai sejak kecil, apa yang menjadi hal-hal yang penting dan prioritas bagiku, itu juga membentuk keputusan-keputusan hidup yang membawa aku sampai ke titik sekarang ini gitu. Dan aku merasa bersyukur sekali bisa merasakan berkeluarga, punya anak gitu ya, dan punya karir yang aku bisa bilang aku cukup punya integritas di sana. Mereka melihatku sebagai penulis yang memang sungguh-sungguh gitu. Serius, ya. Aku berkarya, aku punya lagu-lagu yang bisa kubanggakan gitu. Malaikat juga tahu. Malaikat juga tahu dan sebagainya. Dan itu bagiku sudah, kalau lihat ke belakang udah lebih dari cukup sih ya Mas ya gitu. Saya tuh kalau membayangkan Di itu it's premium gitu. Bukan kaleng-kaleng ya. karya tulisnya, lagunya gitu. Jadi menurut saya wow gitu. Nggak gampang juga ya menjalanin nyipta lagu juga gitu ya. Iya. Kalau bagi aku benang merahnya sebetulnya adalah storytelling ya Mas Helmy ya. Jadi itu sebetulnya yang bisa dibilang passionku sejak kecil. Sejak kecil ya. Dari aku masih kecil banget itu aku sering berhayal, menghayalkan plot, menghayalkan alur cerita, menghayalkan karakter sebuah dunia, kehidupan dan sebagainya gitu. Dan ketika aku mendewasa, kemudian si hasrat itu tersalurkan lewat dua kanal. Pertama musik dan kedua bercerita gitu. Jadi bagiku membuat lagu pun storytelling. Sama seperti aku membuat fiksi gitu. Jadi kedua-duanya itu bersumber dari kecintaanku pada cerita. Sehingga kalau tadi Mas Helmy bilang kayak serius gitu ya untuk mengerjakan keduanya, karena bagiku memang dua-duanya membutuhkan seni crafting. Itu kayak crafting buat aku. Seperti seorang pemahat yang bolak-balik menghaluskan pahatannya gitu ya. Persis sama, cerita juga seperti itu. Kita mencari struktur yang terbaik, dialog yang terbaik. Begitu juga dengan lagu. Walaupun tentu saja itu kembali kepada subjektivitasku dan seleraku sebagai seorang
pencipta lagu ya gitu. Aku tidak bisa menciptakan semua jenis lagu. Hanya tipe-tipe lagu yang memang aku sukai. Aku juga hanya menciptakan cerita-cerita yang memang aku bisa nikmati sebagai seorang pembaca gitu. Jadi aku selalu menempatkan diriku di sisi satunya lagi sebagai pendengar, sebagai penikmat. Apa yang aku suka, itulah yang berusaha aku wujudkan. Yang hebat karya-karya Di itu kan bukan karya kebanyakan ya. Kayak kamu cerita Supernova, Filosofi Kopi, kamu buat angle gitu ya tentang kopi tapi dari cara bercerita yang beda, Perahu Kertas. Biasanya karya-karya gini kan tidak terlalu diminatin orang. Tapi saya salah gitu. Wih, Supernova meledak, Filosofi Kopi. Filosofi Kopi hanya sebuah cerpen ya, berkembang kemana-mana gitu, termasuk Perahu Kertas. Apa yang menurut di mana ya benang merahnya untuk menjadi pelajaran? Sejujurnya aku sendiri tidak bisa memformulasikannya dengan presisi, tapi memang ya khususnya Supernova lah. Supernova itu absurd sekali untuk saya. Absurd, betul. Makanya kenapa aku waktu itu menerbitkan sendiri ya Mas Helmi ya. Karena sudah nggak pede duluan sebenarnya. Oh gitu ya. Pertama ada beberapa faktor. Faktor pertama waktu itu aku mengejar ulang tahunku. Ya. Waktu itu kaul aja sih bahwa satu hari nanti aku akan menulis buku di ulang tahunku yang ke-25, itu akan menjadi hadiah ulang tahunku. Artinya ada time frame aku harus ngeluarin di bulan ulang tahunku itu gitu kan. Terus aku pikir kalau ke penerbit kan belum tentu sesuai nih kalendernya, kalender produksinya. Jadi aku menerbitkan sendiri. Lalu yang kedua adalah karena aku tidak pede, aku merasa siapa yang mau baca cerita kayak begini ya gitu. Sangat eklektik isinya, ada sains, ada spiritualitas, ada percintaan, ada macam-macam gitu, yang memang hal-hal yang kuminati, yang semua hal yang kusukai. Kan pertanyaan adalah berapa banyak orang yang suka apa yang kusuka gitu. But turns out dia punya penjualan yang cukup baik di luar dari dugaanku sama sekali gitu ya. Dan akhirnya malah Supernova itu mempertemukanku dengan para pembaca yang dalam tanda petik sefrekuensi gitu loh, Mas Helmi. Jadi mereka sendiri merasa, kok ada yang menyuarakan pemikiran-pemikiran saya selama ini, yang selama ini saya pikir saya cuma sendirian di dunia ini mikir begini gitu. Taunya ada Supernova. Jadi kayak karya itu ikut menemani mereka yang barangkali punya pemikiran yang kurang lebih mirip gitu ya. Dan aku juga percaya seperti itu juga dengan Filosofi Kopi, dengan Perahu Kertas. Intinya aku menulis apa yang ingin ku baca. Jadi aku sebagai pembaca punya kebutuhan, merasa kebutuhan itu kemudian tidak terjawab di pasar, lalu aku ciptakan sendiri. Jadi banyak yang bilang bahwa Supernova itu kayak menciptakan ceruknya sendiri sih. Gitu. Betul. Ya, jadi ternyata kan yang suka kan banyak, artinya ternyata banyak. Kalau ada yang suka iyalah, tapi seberapa banyak? Karena karyamu tuh serius loh. Serius. Jadi wah, saya bilang sih ini luar biasa. Saya harus tanyakan ini gitu ya, karena nggak gampang. Saya juga nulis beberapa gitu. Ada yang oke, ada yang tidak gitu. Jadi menurut saya, tapi cara menulismu dahsyat gitu. Gila. Thank you. Mulai menulis umur berapa sih? Saya menulis mulai serius ya. Serius tuh artinya kayak udah ada niatan ingin berkarya gitu lah Mas ya. Itu kelas 5 SD. 5 SD? Jadi 5 SD itu adalah upayaku pertama membuat novel. Kan waktu kecil aku terpengaruh dengan kisah-kisah Enid Blyton. Ya, Lima Sekawan. Terus Pipi si kaki apa? Pipi suka juga gitu ya. Tapi aku sangat seneng lah sama Mallory Towers. Pokoknya cerita-cerita yang drama, fiksi gitu kan. Lalu aku menulis lahirnya kelas 5 SD itu, aku kepengen bikin buku. Apa sih rasanya menulis buku? Jadi aku pergi ke sebuah warung, beli buku tulis kosong, lalu aku tulis dengan tangan, tulisan tangan, sampai penuh. Jadi, wah ini dia nih, ini rasanya punya buku. Dan aku langsung jatuh cinta pada perasaan itu gitu loh, kepada sebuah sensasi memiliki karya barangkali ya. Dulu tentunya waktu kelas 5 SD aku nggak berpikir sejauh itu, tapi cuma sesederhana aku pengen tahu apa rasanya menulis buku gitu. Jadi itulah upaya pertama. Setelah itu ya sejak SMP mulai bikin cerpen, SMA bikin cerpen gitu. Selain Enid Blyton, siapa lagi yang pengaruhin dia? Aku suka sekali komik Jepang sebetulnya.
Jadi mangga, ya. Tapi yang drama ya, jadi candy, popcorn, topeng kaca, itu beberapa yang aku sangat suka dan bisa sampai nangis, bisa sampai terhanyut-hanyut, terisak-isak baca itu gitu. Aku sangat suka drama sebetulnya. Sebenarnya. Iya, jadi memang gampang hanyut di dalam sebuah semesta cerita. Dan akhirnya mengalami hidup juga drama-drama juga ya? Ada dong, pasti. Mana seru Bang kalau Mana seru banget. Ada sedih, ada bahagia, ada pencapaian ya. Tentu. Ada kegagalan di merasakan ada kegagalan dalam hidup Dewi Lestari? Ada, tapi gimana ya? What is your lowest point dalam hidup? Aku tidak pernah melihat, gini loh, aku selalu merasa kegagalan itu tidak pernah menjadi sebuah hal yang permanen. Karena pada akhirnya ketika kita bisa kilas balik, kita kemudian melihat bagaimana apa yang kita sebut kegagalan bertransformasi menjadi sebuah pelajaran. Dan ini aku bukan sok bijak atau gimana ya Bang. Memang begitu rasanya yang terjadi dalam menjadi hidup. Sebuah turning point ya? Iya. Banyak kegagalanku. Waktu Supernova pun sendiri itu sebetulnya kisah yang diawali dengan kegagalan. Aku gagal mencetak dengan sempurna 5.000 buku. Aku cetak dengan uangku sendiri, tapi ternyata cetakannya gagal, tidak sempurna. Dan aku merasa kondisi ini tidak mungkin aku masukin ke toko buku. Jadi halaman 30 misalnya, footnote-nya itu baru muncul di halaman 35. Jadi ngaco banget karena nggak ada yang punya pengalaman. Karena editing yang salah ya? Karena masalah software waktu itu. Tapi kita nggak punya kepekaan ataupun ketelitian untuk menilai bahwa itu ada yang nggak beres gitu ya. Tapi akhirnya si 5.000 buku itu aku konversi sedemikian rupa, aku jual secara murah ke mahasiswa menjadi yang namanya buku edisi hemat, dan akhirnya menjadi kesuksesan karena bukuku jadinya tidak dibajak karena aku berhasil dalam tanda petik membajak bukuku sendiri. Jadi nggak ada pembajak yang bisa bersaing dengan harga yang ku kasih gitu loh. Itu. Kemudian aku pernah menikah dengan Marcel dan itu tidak kami menikah 5 tahun. Banyak orang yang mungkin melabelinya kegagalan pernikahan gitu, tapi sekarang aku melihatnya itu hanya sebuah pelajaran hidup. Bagian dari perjalanan. Kami sekarang bersahabat, aku bahkan merasa keluargaku semakin besar gitu ya, kami punya persaudaraan yang erat gitu. Lalu suamiku Reza berpulang gitu. Aku tidak melihat itu sebagai musibah, walaupun tentu aku kehilangan, tapi aku merasa bahwa itu memang sudah bagian dari kehidupan ini, jatah yang harus aku lalui gitu. Jadi kalau dibilang kegagalan pasti ada, tapi aku sulit melihat yang mana. Karena begitu dia bertransformasi menjadi sesuatu yang sifatnya mutiara pelajaran lah aku menyebutnya, aku tidak lagi melihat itu sebagai kegagalan sih. Gitu loh. Aneh gak sih Mas Helmy? Rasanya gitu. Karena saya baru dulu juga nulis buku judulnya Connect the Dots. Saya gagal berkali-kali, gagal lahir jadi anak orang kaya, ya kan? Gagal jadi dokter. Banyak yang gagal. Saya gagal pilkada 3 kali. Gagal jadi dirut TVRI. Tapi itu semua menjadi bagian yang membuat saya menjadi lebih baik, lebih hebat. Betul. Tinggal bagaimana kita menyikapin ya kan? Saya terus terang di shock juga gitu. Saya tidak kenal Reza sama sekali. Karena mungkin bukan di dunia saya. Betul. Saya kaget. September ya kejadiannya. Betul. September tiba-tiba memposting itu menyebar dan wah banyak sekali teman-teman selebriti gitu yang menyatakan berduka, dekat. Oh ternyata dia seorang terapis gitu ya, yang menolong banyak orang, sangat wise gitu. Saya mohon maaf banget karena saya luput, saya nggak pernah kenal dengan suamimu. Sekarang udah pergi, apa yang dirasakan? Hidupnya berubah atau? Oh sangat berubah Mas. Tapi itu tadi. Ketika aku melihat perubahan yang terjadi, Reza ini kepergiannya bisa dibilang rapih sekali ya. Dia sejak dia tahu sakit sekitar 3 tahun yang lalu, dan karena dia memang sudah lama ya. Pribadinya itu sangat antisipatif. Jadi begitu dia tahu dia sakit dan sakitnya itu kan berhubungan dengan
penyakit kronis ginjalnya gitu, yang dia tahu tidak ada yang disebut dengan titik sembuh, hanya saja kemudian bertahan untuk ya untuk kemudian survive lah gitu Mas, seminimum mungkin penurunannya tidak terlalu cepat, itu aja yang bisa dipertahankan, yang bisa dilakukan gitu. Nah sejak itu dia sudah mulai menyiapkan berbagai macam preparation gitu ya, baik secara mental, secara fisik gitu. Jadi kayak udah orang mau pamitan, bahkan dari 2 tahun yang lalu dia membuat lagunya Selalu di Sini, itu kan kayak udah dia menyiapkannya bagi orang-orang yang terdekat gitu ya. Sehingga aku merasa tidak surprise begitu dengan kepergian dia, dan kami masih punya waktu 1,5 bulan aku merawat Reza di rumah sakit dan di rumah setelah dia stroke. Jadi kayak yang ada semacam persiapan untuk menuju ke sana. Hanya saja ketika itu kejadian ya tetap saja nggak gampang ya Mas ya gitu. Cuma ketika dijalani itu tadi aku melihat bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Ini adalah life lessonku barangkali yang terbesar sejauh ini gitu ya, mengenai hidup, untuk melihat, untuk mengevaluasi ulang apa sih kehidupan, apa sih kematian gitu. Kalau dulu barangkali begini nih, Bang, aku melihat di sini kehidupan, ini kematian gitu ya. Kalau sekarang kalau sekarang rasanya jadi begini nih. Jadi cengkeramanku melihat kematian itu melonggar. Sebaliknya cengkeramanku melihat kehidupan ini juga melonggar. Artinya hidup ini nggak usah diglorifikasi amat lah gitu. Kematian juga ya memang kita semua lalui kok, nggak perlu ditakuti, nggak perlu dihindari, ditabukan gitu. Makanya aku kemudian bicara di banyak kesempatan lah ya mengenai fenomena kematian, kedukaan dan sebagainya, karena aku melihat perspektif yang bisa dibilang kita tahu, tapi secara konseptual mungkin kita paham, tapi untuk kemudian menjiwai dan menghayati itu secara experiential gitu, secara kita ini pengalaman yang kemudian beda kan ya, Mas ya, kita tahu, kita paham, sama kita mengalami dan menjiwai itu gitu. Dan itu yang bagi aku sifatnya transformatif. Dan itulah pelajaran terbesar yang Reza tinggalkan buat aku gitu. Untuk kemudian lebih melonggarkan cengkeramanku terhadap hidup, termasuk melonggarkan cengkeramanku terhadap kematian gitu. Jadi waktu Reza pergi, Di pun siap ya? Bisa dibilang seperti itu sih. Ya sedih pasti ada, kehilangan pasti ada, tapi aku melihat dari sisi dia ya, dari sisi dia aku melihat itu adalah sebuah pilihan yang terbaik, ya, jalan yang terbaik. Dia bisa lepas dari penyakitnya, dan kemudian aku juga jadi merasa presence dia itu tidak lagi terkunci dalam satu tubuh saja. Aku bisa merasakan dia ada di mana-mana, dia bisa bersama dengan keluarga dan orang-orang yang ia sayangi walaupun dengan format yang berbeda gitu. And I don't think it's bad, I don't think it's a sad thing. Aku tidak melihat itu sebagai satu tragedi atau sebuah kesedihan, malah aku melihat itu sebagai sebuah keindahan gitu. Di lain sisi juga aku jadi lebih menghargai kehidupan, betapa berharganya ya waktu yang kita punya dengan orang-orang yang kita sayang, karena sangat singkat gitu kan. So kayak aku mendapatkan value dari kedua hal tersebut gitu, dari kematian maupun dari kehidupan. Luar biasa. Termasuk lagu Berduka itu ya? Termasuk lagu Berduka itu juga, ya gimana ya Mas ya, aneh juga kan. Aku menciptakan itu 6 hari sebelum Reza sakit. Sebelum sakit ya? Sebelum sakit. Ya. Jadi kayak bisa sudah dibilang ada firasat. Betul gitu. Dan sebenarnya ini bukan fenomena yang aneh bagi seorang kreator. Kadang-kadang kita sebagai kreator itu kan kita bisa berhayal apapun ya. Iya, dan kita bisa mengakses sebuah dimensi menurut aku, yang mana dimensi ini tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga kita seperti bisa mendapatkan sesuatu yang belum terjadi ataupun mendapatkan firasat, intuisi gitu ya. Jadi aku merasa, wah ada pesan ini dalam bentuk lagu. Ini sesuatu yang khusus, ini sesuatu yang sangat berharga gitu. Makanya ketika Reza berpulang, aku langsung
bertekad dalam diriku sendiri, aku harus mewujudkan lagu ini, aku harus merekamnya, aku harus menyanyikannya. Aku merasa itu sebagai sebuah hadiah dan apresiasi bagi Reza dan kehidupannya, maupun juga bagi si firasat yang sudah menghampiri aku dan ya menjadi ide sebuah lagu gitu. Berduka. Judulnya. Judulnya berduka, tapi ya aku merasa berduka itu adalah satu fase aja ya, bahwa kita tidak harus selamanya berada dalam kedukaan. Sorry ya kalau terlalu personal gitu, kehidupan religinya juga menarik ya. Dilahirkan di dalam sebuah keluarga Kristen yang sangat kuat ya dia. Kemudian melakukan pencarian ya. Betul. Sehingga akhirnya menjadi seperti sekarang. Iya. Membuat dia lebih komplit, lebih memandang ada dimensi lain ya, Di? Aku merasa aku itu memang seorang seeker ya. Pencari gitu. Dan sepertinya aku memang sudah tidak bisa puas kalau kemudian mendapatkan makna spiritualitas itu yang sifatnya diberikan begitu saja gitu. Ini sesuatu yang harus aku cari sendiri. Dan kalau dilihat-lihat ya prosesnya sebenarnya tidak dibikin-bikin sih, Bang ya. Kayak memang aku nih kayak diberi jalan hidup yang mana pada akhirnya harus terbangun pada hal-hal yang spiritual, seperti ketika aku nulis Supernova gitu. Aku nulis Supernova itu kan karena terjadi semacam fenomena kebangunan spiritual yang terjadi dalam diriku, dalam pribadiku gitu, yang kemudian aku wujudkan menjadi sebuah cerita dan menjadi sebuah buku gitu. Dan saat itu pertanyaannya adalah mengenai eksistensi kita. Kenapa sih kita ada di sini gitu? Kenapa sih manusia ada di sini, dan gimana sih sebenarnya relasi kita dengan Tuhan? Lalu kemudian mempertanyakan gimana sih menata ulang tatanan antara Tuhan, manusia, ciptaannya, hitam, putih, yin and yang. Ini sesuatu yang kayak aku membutuhkan sebuah peta baru. Yang mana peta lama itu tidak lagi make sense buat aku harus melihat sebuah perspektif yang baru gitu. Dan akhirnya aku putuskan untuk mencari sendiri. Untuk mencari, dan dalam pencarian itu kemudian bertemu dengan banyak guru spiritual tentunya gitu ya. Dari berbagai macam aliran. Tapi kemudian yang aku rasa paling resonate, yang paling beresonansi dengan aku, itulah yang kemudian aku tekuni. Dan memang dari seluruh perjalananku itu kepada meditasi lah yang aku kemudian mendapatkan sebuah aha moment yang sangat berarti ya gitu. Nah sejak meditasi itu perspektifku memang berubah sekali sih terhadap hidup, terhadap diri sendiri, dan terhadap relasi kita dengan lingkungan gitu. Kalau mohon maaf kalau terlalu personal, jadi sekarang lebih menjalanin sikap lifestyle sebagai seorang Buddhis ya? Ya, kemudian waktu aku punya anak yang pertama itu sebenarnya ada saat dimana aku tidak ingin memeluk agama apapun. Aku pengen bebas dari itu semua, dikosongkan aja gitu, karena aku merasa dengan pemahamanku saat itu susah sekali masuk ke dalam sebuah kotak gitu. Kenapa harus masuk ke sebuah kotak? Aku bisa menikmati esensi ketuhanan, berkomunikasi dengan Tuhan tanpa harus ada di dalam kotak manapun gitu. Dan kalau kita udah punya itu, ngapain lagi harus kayak apa sih Bang ya, kayak saya udah enak nyeker, tiba-tiba harus dipaksa pakai sepatu gitu loh. Kenapa? Udah enak kok, kaki saya bebas gitu kan. Aku bisa merasakan tanah, aku bisa merasakan rumput, pasir, segala macam tekstur bisa kurasakan tanpa harus terhalangi sebuah sol karet tertentu, merek tertentu gitu. Nah tapi kemudian aku sadar bahwa aku hidup bernegara, aku warga negara yang harus punya agama di KTP-nya. Dan akhirnya dari yang ada ini aku harus memilih gitu kan. Nah yang paling beresonansi denganku, karena memang aku sudah menyukai meditasi, dan dari apa yang ku baca saat itu, aku sangat suka sains dan sebagainya. Aku merasa jawaban yang aku cari itu banyak ditemukan di ajaran Buddhism. Nah akhirnya aku pilih lah gitu, dari sekian ini aku akan memilih menjadi seorang Buddhis gitu. Dan ya udah,
akhirnya sampai sekarang kami berkeluarga, anak-anak dan semuanya dalam frame Buddhism gitu. Tapi intinya memang bagi aku kesadaran itu sebenarnya tidak bisa disekatkan gitu ya. Dan sudah pernah merasakan nyaman sekali sebenarnya dalam kondisi seperti itu. Orang menganggap Buddha itu kan sikap hidup sebenarnya. Betul. Ya? Betul. Itu, karena Buddha kan ya manusia ya. Iya, saya juga setuju. Sebenarnya kan dia diinstitusikan karena kebutuhan zaman, karena juga perkembangan jumlah umat, ya kan, sehingga ini harus menjadi sebuah organisasi gitu, karena kalau enggak kita susah menata level kemasярakatannya gitu. Dan dilatih sekarang dengan sikap hidupnya. Iya, iya. Karyanya sekarang pun sangat terpengaruh itu ya dia tentang pacifying ya. Peace gitu ya. Bermanfaat untuk orang lain. Bahagia. Ada satu sastrawan waktu itu. Jadi aku tuh kan kadang-kadang nggak pernah sadar ya Bang. Aku kalau nulis aja. Dan tidak selalu dengan sengaja ingin punya message tertentu ataupun paham tertentu yang ingin ku masukkan atau ku expose gitu. Namun dari seorang sastrawan, Budi Dharma, almarhum, yang dia waktu itu membedah filosofi kopi. Dan dari Pak Budi Dharma lah, aku tiba-tiba, oh itu ya yang sedang ku kerjakan selama ini. Beliau bilang begini, Dewi punya benang merah dalam setiap karyanya, yaitu pencarian jati diri. Tema eksistensi itu selalu ada di dalam karya Di, termasuk kan ada 18 cerita di dalam filosofi kopi, termasuk di 18 cerita di sini gitu. Terus aku bilang, oh iya ya. Jadi baru dari beliau lah, ya kan kadang-kadang orang luar malah lebih objektif ya melihatnya gitu. Sementara aku udah terlalu dekat. Oh iya betul. Jadi memang tema eksistensi adalah sepertinya pergelutan utamaku ya dalam berkarya, dalam hidup gitu. Sama lah kayak sastrawan-sastrawan itu kan kayak ada semacam tema yang seringkali berulang di karyanya ya. Gitu. Ada tema-tema tertentu yang kayak selalu mereka magnetnya ke sana gitu. Nah, aku itu termasuk di Perahu Kertas. Termasuk Perahu Kertas. Itu adalah pencarian jati diri dua manusia, Kugi dan Kinan. Dan pada akhirnya yang satu menemukan, oh dia adalah seorang pendongeng, seorang penulis, yang satunya melukis gitu. Tapi itu semua pergelutan jati diri, meskipun permukaannya adalah kisah cinta. Gitu. Dan Di Lestari pandai betul ya membungkusnya. Aku senang itu. Percintaan di Supernova, wow. Gitu. Aku senang itu Bang, karena dengan demikian pesan tersebut bisa muncul berlapis. Ya, ketika orang baca hari ini, misalnya, oh saya lagi baca Perahu Kertas ketika saya SMA gitu. Nanti dia baca ulang ketika dia umur 20 atau 30, dia akan menemukan makna yang baru, sesuai dengan level pemahaman dia. Supernova begitu banget. Jadi orang yang baca pertama kali, lalu kemudian dia baca, setelah 5 tahun kemudian saya baca, kok lain maknanya gitu. Karena memang banyak lapisan, mungkin lapisan luarnya yang paling bisa dikonsumsi gitu ya, yang ringan, yang renyah, percintaan dan sebagainya. Tapi di dalam itu banyak perenungan maupun value yang sebetulnya lebih dalam gitu. Kalau penulisan, kalau waktu kecil kan sangat dipengaruhi oleh Enid Blyton. Yang mempengaruhi Di selanjutnya siapa sih? Yang cara menulis, gaya menulis karena dia menjadi seorang penulis. Ada 2 tonggak sebetulnya ya. Ini tidak serta-merta kemudian, karena jujur aku tidak selalu mengikuti karya mereka, tapi bisa dibilang karya mereka yang punya semacam kasih momentum ke dalam timeline-ku sendiri gitu ya. Pertama Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono, oke. Ketika tahun 94 aku baru masuk kuliah lah itu ya, baru tahun kedua aku diperkenalkan karya-karyanya Sapardi oleh kakak saya, Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni? Iya. Hujan kebagian bukan dia ya? Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni, waktu aku baca itu kayak yang mataku terbuka, betapa bahasa bisa seindah itu. Betapa bahasa punya kekuatan semagis itu. Dan di situ aku jadi jatuh cinta pada puisi, aku jatuh cinta pada metafora, gimana menggunakan elemen-elemen di alam untuk mengungkapkan sebuah perasaan gitu ya. Jadi itu
langsung berubah, Bang. Gayaku menulis lirik, gayaku menulis itu berubah setelah Sapardi. Lalu yang kedua adalah ketika Ayu Utami menulis Saman. Pada saat itu aku merasa Saman ini benar-benar berbeda dengan buku-buku bahasa Indonesia lain yang pernah aku tahu. Tidak menyangka bahwa wow, sastra Indonesia bisa se-avant-garde itu ya saat itu ya, tahun 98 kalau nggak salah aku baca pertama kali. Dan itu yang membuat aku memberanikan diri untuk menulis. Maksudnya menulis nih benar-benar udah berpikir ingin menerbitkan, bukan hanya sekedar menulis dan disimpan sendiri. Karena itu yang selama itu kulakukan. Makanya kemudian bisa nulis Supernova karena yakin aja, Ayu Utami bisa kok dengan Saman gitu ya. Dengan tema yang saat itu sangat berani, dengan bahasa yang begitu lugas tapi juga berkelas gitu. Dan kayaknya terbitnya Saman itu menyuntikkan keberanian untukku kemudian lebih serius untuk berkarya gitu. Jadilah karya-karya. Jadilah Supernova dan seterusnya. Dulu di keluarga memang diberikan kebebasan ya untuk memilih pilihan hidup. Ya. Sebenarnya enggak juga. Kan kami orang Batak ya. Tahu sendiri Bang ya, kalau misalnya orang Batak itu, aku ngomong-ngomong tadi ini loh, baru menyadari transformasiku. Tadi manggilnya Mas pertama kali, lama-lama manggilnya Bang. Aku Batak juga lah. Karena begitu dari logat apa segala macam, kok lebih enak Bang ya. Iyalah. Nah jadi ketika aku kecil itu, Bapak sama Mama syaratnya hanya satu, semua harus sarjana. Kayak itu menjadi semacam jaminan, kalian boleh punya hobi apa aja, tapi harus jadi sarjana gitu loh. Mau sarjana apa juga terserah gitu ya. Nah jadi ketika aku mulai nyanyi, aku sebenarnya udah tahu, ini kesarjanaanku tidak akan terpakai gitu. Pasti jalurku nih di seni nih gitu. Tapi kemudian aku menyelesaikan S1-ku itu demi Bapak dan Mama. Bahwa ini yang penting nih udah ya sarjana ya, udah beres nih utang ya gitu. Kemudian baru tuh aku bisa melakukan hal-hal yang lain. Tapi sebetulnya hikmah di balik itu adalah aku juga jadi jatuh cinta pada dunia keilmuan itu justru ketika aku nulis skripsi. Jadi bisa dibilang 5 tahun aku kuliah, barangkali 4,5-nya itu kayak yang ada-ada dan tiada gitu ya Bang ya. Pokoknya ya udah deh, asal lulus aja gitu. Karena udah mulai nyanyi waktu itu ya? Iya, sudah nyanyi dari awal masuk tuh udah nyanyi. Baru 6 bulan terakhir ketika nyusun skripsi, itu aku jadi kutu buku, jadi senang dengan metodologi ilmiah tuh begini cara menyusunnya. Jadi tiba-tiba bahkan terpikir S2. Aku juga kok bisa ya kepikir S2 ya gitu. Kan bukannya aku udah merasa bebas nih, udah S1 nggak perlu lagi sekolah gitu kan ya. Tapi ya memang pada akhirnya tidak memilih S2 karena pilihan karir saat itu sudah terlalu overwhelming untuk kemudian aku sambil lagi dengan sekolah. Dan waktu itu juga apa yang kuinginkan tidak ada di Indonesia, jadi harus cari ke luar negeri gitu. Ya sudah, tapi akhirnya dengan menyelesaikan kuliahku, aku malah jadi seneng sama dimensi ilmu yang tadinya biasa-biasa aja gitu. Dulu jurusan hubungan internasional ya? Betul. Universitas Parahyangan. Percayalah bidang apapun yang kita tekunin, sarjana itu merubah kita cara berpikir cara mengambil keputusan. Saya pikir itu saja. Saya akuntan tapi kerjanya nggak ada hubungan dengan akuntansi orang bilang. Tapi ada juga lah akhirnya. Iya. Adalah nggak mungkin hilang begitu saja. Betul. Ya apa yang dipelajarin di HI barangkali kan ada. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang dengan kita belajar berargumentasi, memaparkan ide, terutama waktu skripsi itu sih Bang, ketika kita sidang, ketika kita mencoba menstrukturkan pemikiran kita gitu ya, dan memetakan masalah dan sebagainya, itu kan buat aku pembelajaran pentingnya tuh justru di 6 bulan terakhir itu. Skripsi kau bidang apa dulu? Dulu aku membuat, dan itu kayaknya tema baru juga di fakultasku setidaknya saat itu ya, hubungan pop culture, jadi hegemoni Amerika lewat pop culture mereka. Pop culture-nya mereka. Ya, gitu. Jadi hegemoni politik tapi dilakukan lewat pop culture gitu. Jadi itu kayak menjembatani, menjembatani antara apa yang ku tekuni dengan bidang kuliahku. Sekarang lagi ngapain, Di? Nah, sejujurnya aku tuh sedang lagi belum pengen kerja sih, Bang. Kayaknya sejak kepergian Reza itu kayak bikin
Ada kegamangan fokus dan atensiku yang tadinya 3 tahun terakhir itu betul-betul terpusat kepada satu orang, ya. Jadi kalau di puncak piramida tuh ya Reza teratas gitu ya, keluarga, pekerjaan, udah duniaku segitu aja gitu. Nah dengan puncak piramidanya nggak ada nih, kan tiba-tiba jadi ada semacam blok waktu kosong yang aku nggak tahu mesti ngapain, atensiku kemana gitu loh. Aku tahu sih aku harus kembali berkarya dan sebagainya, cuma sepertinya aku masih mencari bentuk reorientasi hidupku nih gimana ritmenya gitu ya. Dan sedang menikmati kekosongan ini sebenarnya Bang. Karena aku tahu begitu aku berkomitmen sama sebuah karya, katakanlah mau menulis sebuah buku, itu udah 6 bulan, 8 bulan kayak tinggal di gua. Kayak ada di kepompong gitu. Dan rasanya aku belum mau melepaskan ke kosongan yang menyenangkan ini. Karena sedang mencari, kayaknya enak ya gitu. Ketemu teman, terus juga tiba-tiba gampang mau ke acara, mau kemana, datang ke sini. Dulu kayaknya jauh lebih susah untuk kemudian bisa melakukan kegiatan yang sifatnya ekstra gitu ya. Sekarang nih kok jadi gampang dan ringan, dan rasanya udah lama ya nggak mengalami begini, jadi aku mau nikmatin dulu gitu Bang. Walaupun sudah banyak karya-karya berikut yang sudah mengantri sebenarnya. Aku tahu sih, oh ya ada ini, ada itu, ada ini, ada di dalam daftarku udah ada gitu, tidak kosong. Cuma aduh mau kembali ke situ kayaknya pengen take a break dulu gitu. Hebat bisa take a break ya. Susah ya? Susah. Gak bisa ya Bang ya? Gak bisa, kalau aku gak bisa. Langsung tua aku. Aduh, enak loh Bang. Ngurus anak gitu ya. Ngurus anak, main sama mereka. Dan tadinya aku kalau ngelihat teman-temanku gitu, kok bisa sih mereka ngopi dengan santainya, hari ini di mana, besok di mana gitu. Kayaknya aku kalau mau begitu harus ngatur dari 2 minggu yang lalu gitu kan. Tiba-tiba sekarang kejadian gitu Bang, misalnya temanku, Wi gue mau ke BSD nih, ada di rumah nggak? Makan siang yuk. Ayo, terus aku berhenti sendiri. Kok bisa ya? Gampang banget ya ngomong iya ya. Terus aku cek-cek, tapi emang nggak ada apa-apa sih. Oh iya deh, ayo deh gitu. Kau nyindir aku yang nggak bisa sekarang. Nggak bisa ya? Aduh. Yang kalau mau ketemu appointment dulu kan Bang? Iya, kadang-kadang. Ya tapi saya sekarang udah komit juga lah ya. Tapi saya tuh bersyukur umur segini hampir 60 tapi kegiatan padat. Masih padat ya. Tiba-tiba, siapa berani ku jalan lagi loh Wi? Yang benar Bang. Demi Allah, bayangin saya harus syuting 3 hari dalam seminggu. Iya. Wow. Untuk saya kan wah luar biasa. Iya. Kuis memang lagi tidak ada di TV, penuh dengan acara-acara. Aduh, ya Allah. Saya tuh kalau bisa komplain ya. Tiap pagi gitu beritanya kriminal, penculikan, serious killer. Ya Allah ya. Iya. Ada berita menantu selingkuh dengan mertua. Apa value-nya gitu? Iya. Terus pengadilan itu nggak kelar-kelar. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh dulu udah nggak peduli sama TV. Ya, saya asik punya channel gitu, di sini saya bebas berekspresi. Kalau TV kan banyak sekali. Produsernya ngatur, bagian kreatif ngatur, direksi ngatur, yang punya ngatur, klien pun ngatur. Ya. Di sini saya mendapatkan kebebasan. Kebebasan itu. Tapi begitu diminta, siapa beraninya, iyalah. Bagian dari tanggung jawabku untuk edukasi lah ya. Jadi bagus Bang, berarti masih punya TV lagi? Masih punya visi ya. Masih punya. Iya harus begitu saya pikir. Iya. Aku juga sebetulnya sejak dulu sih Bang, aku tidak terlalu. Terus? Sejak dulu itu aku tidak terlalu TV minded dalam arti aku harus muncul di TV. Bahwa eksistensiku bergantung kepada exposure-ku di media. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Jadi hubunganku dengan TV itu, hubunganku dengan TV kalau memang aku sedang punya pekerjaan yang relevan gitu ya, yang memang perlu. Tapi kalau misalnya sedang tidak, ya udah nggak apa-apa gitu. Bebas sekali demi sekarang. Bebas Bang. Dan itu yang mahal. Enak loh Bang, bener loh Bang. Kok jadi nyata? Iyalah. Tapi saya senang saya sudah tidak terikat dengan jabatan apapun, pekerjaan apapun. Stay away from politics. Ya, saya pernah mencoba ya dan gagal berkali-kali. Tuhan memang nggak kasih izin Kak untuk jadi kepala bisa daerah. Jadi memang karena bukan itu yang terbaik buat Abang. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu
terbaik menurut Tuhan lah. Iya. Baik, Dewi Lestari, terima kasih banget. Sama-sama, Bang. Semoga ini menjadi inspirasi, saya juga belajar banyak lah ya. Ya. Ada yang mau ingin disampaikan mungkin apa ya? Apa ya Bang ya? Ya, mungkin aku cuma ingin mengapresiasi semua yang sudah mengikuti karya-karyaku selama ini. Dan terima kasih aku juga sudah diberi kesempatan untuk menyajikan sesuatu yang bisa mengubah cara berpikir atau hidup Anda walaupun sedikit, tapi itu menurut aku value terbesar seorang kreator, di mana dia bisa menjadi agen perubahan gitu ya. Dan aku ditempatkan di sini tentunya juga karena pembaca maupun penikmat dari karya-karyaku gitu. So terima kasih banyak. Ya. Makasih banyak kesempatannya juga untuk berbagi. Wah, saya yang sangat merasa terhormat. Dewi Lestari mau datang ke studio saya. Yes, thank you. Saya pengagum dari karya-karya Dewi Lestari. Thank you. Oke. Baik, itulah ngobrol saya dengan Dewi Lestari, ya, yang karya-karyanya, novelnya, cerpennya, lagunya, suaranya Anda nikmati, dan saya percaya banyak yang mempengaruhi atau menjadi bagian dari hidup Anda. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.